Bab 801, Bentuk Manusia Long Xiaoxuan. Klan naga melingkar tidak perlu takut akan pembalasan dari klan Murong ketika mereka memiliki bukti yang cukup. Wajah Tuan Muda Jisan cukup tenang saat dia melihat orang-orang dari klan Murong pergi dengan ekspresi kesal. Hanya ketika mereka menghilang, Jisan berbicara kepada Jiang Chen, "Saudaraku, saya hampir datang terlambat. Klan Murong ini adalah mertua klan Majestic dan selalu menjadi sekutu setia mereka. Anda harus mewaspadai mereka di masa depan. Murong Qiyu ini adalah karakter yang picik dan bejat." Mendengar ini, Tuan Muda Jisan melirik Huanger sejenak sebagai peringatan halus. Dia telah melihat Huanger sebelumnya dan secara alami tahu siapa di balik topeng itu. Jiang Chen menyeringai lebar, "Kakak Ji, aku berhutang padamu lagi kali ini. Tidak perlu kata-kata seperti itu di antara kita." Tuan Muda Jisan melambaikan tangannya saat dia melihat ke arah area terikat formasi. "Saudaraku, apakah itu mengganggu kultivasimu?" Jiang Chen tertawa, "Ini bukan masalah besar." Tuan Muda Jisan mengangguk, "Saya masih merasa tidak nyaman. Aku akan menyuruh Kapten Mo menempatkan anak buahnya dalam jarak 50 km. Dengan cara itu mereka dapat menghindari gangguan kultivasi Anda, tetapi masih dapat menghubungi Anda jika ada situasi yang tidak diinginkan muncul." Jiang Chen benar-benar tidak menyangka akan diganggu di tempat terpencil seperti itu. Dia melihat ke arah Kapten Mo. "Kapten Mo, aku harus merepotkanmu kalau begitu." Kapten Mo tertawa terbahak-bahak, "Ini dalam lingkup tugas olehmu. Yakinlah, Pil King Zhen. Aku bahkan tidak akan membiarkan seekor lalat masuk dalam jarak 50 km darimu." Itu bukan membual sederhana ketika seorang pembudidaya alam kaisar peringkat ke-6 memberikan janji seperti itu. Tuan Muda Jisan berkomentar, "Saudaraku, Murong Qiyu pasti akan membuat laporan jahat ketika dia kembali. Aku harus kembali dan membuat beberapa pengaturan untuk melawannya. Meskipun saya tidak terlalu takut padanya, beberapa persiapan diperlukan untuk pertempuran yang akan datang. Kita harus mengambil inisiatif untuk menghindari pertahanan pasif. Bukan gaya klan naga melingkar untuk menunggu secara pasif sampai musuh datang. Itu harus mengerahkan dominasi dalam setiap pertempuran sebagai klan teratas, menyerang secara ofensif dan menunjukkan keganasan naga melingkar. Pertahanan pasif tidak ganas sama sekali. Kakak Ji, Kapten Zhang benar-benar setia dan layak untuk posisi penting." Jiang Chen melirik Kapten Zhang sejenak. Tuan Muda Jisan juga memperhatikan kemampuan Kapten Zhang dan menanggapinya dengan anggukan tersenyum. "Emas sejati benar-benar tahan uji api. Oleh Zhang, saya percaya bakat Anda, karena bahkan Pil King Zhen telah memuji Anda. Temui aku di Manor Klan setelah semua ini." Sejujur dan lugas Kapten Zhang, dia masih mengerti bahwa Tuan Muda mengisyaratkan promosi dan buru-buru membungkuk. Bawahan ini mengerti. Dia kemudian menangkupkan tinjunya ke arah Jiang Chen. "Terima kasih banyak atas salam hormat Pil King Zhen." Jiang Chen tertawa sebagai jawaban, dia sangat mengagumi Kapten Zhang ini. Klan naga melingkar akan sekuat pelat baja jika semua bawahannya seperti Kapten ini. Klan Majestic kemudian akan kesulitan untuk menyalip klan naga melingkar bahkan jika mereka meningkatkan agresivitas mereka. Irama Jiang Chen sebagian besar tidak terpengaruh oleh gangguan sesaat ini. Formasi itu masih dalam kondisi sempurna dan terobosan Long Xiaoxuan tetap tidak terpengaruh. Long Xiaoxuan menerobos setelah 3 hari lagi. Beruntung Jiang Chen telah membentuk formasi untuk menyembunyikan sejumlah besar energi liar yang dilepaskan dari terobosan semacam itu. Tetapi bahkan dengan tindakan pencegahan seperti itu, Kapten Mo masih dapat mendeteksi beberapa getaran liar, yang sangat membuatnya khawatir. Namun, dia sangat memahami perannya. Dia tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya, apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak boleh dia lakukan. Karena itu, dia tetap pada posisinya sendiri terlepas dari rasa ingin tahunya dan menahan diri untuk tidak pergi untuk menyelidiki. Tapi dia dalam hati bingung, Pil King Zhen tidak hanya berbakat dalam Pil Dao tetapi juga luar biasa dalam bela diri Dao. Tingkat terobosan apa yang dia capai untuk menghasilkan gelombang energi yang begitu kuat? Petik 2. Kapten Mo penuh dengan pertanyaan. Menurut pengamatannya, Pil King Zhen seharusnya hanya berada di alam bijak. Tapi terobosan ranah bijak seharusnya tidak menghasilkan tekanan yang begitu kuat. Jiang Chen tahu terobosan Long Xiaoxuan telah berhasil ketika dia melihat gangguan di dalam formasi. Dia masuk dan menemukan Long Xiaoxuan pasca terobosan. Sisik di seluruh tubuhnya berkilau terang dan dia diselimuti oleh cahaya misterius. Dia tampak misterius dan bermartabat,
dengan lambang naga kuno merangkak malas di baju besi bersisiknya. Tubuh Long Xiaoxuan terbukti tumbuh lebih kuat. "Kakak Long, selamat atas kemajuanmu." Jiang Chen dengan tulus memberikan salamnya. Long Xiaoxuan tampak bersemangat setelah menerobos. Tubuhnya berkelebat saat sejumlah cahaya misterius melesat ke arah Jiang Chen. "Ini adalah untuk Anda." Jiang Chen menangkap mereka dan menemukan mereka sebagai kristal naga. Kristal ini tidak pada tingkat yang sama dengan yang dari sebelumnya. Mereka telah mengalami peningkatan substansial dan bersinar dengan kilau memikat. "Kamu melakukannya dengan sangat baik sebagai pelindungku kali ini. Kristal ini adalah beberapa kristal pertama yang saya hasilkan setelah terobosan saya dan yang paling berharga dari semuanya. Anggap ini sebagai tanda terima kasihku." Long Xiaoxuan masih sama seperti biasanya, dingin dalam penampilan tetapi ramah dan bersemangat di dalam. Jiang Chen tertawa dan menerimanya tanpa terlalu sopan. "Yah, sepertinya aku menerima hadiah yang berharga tanpa melakukan banyak hal. Kristal naga ini pasti akan meningkatkan efisiensi budidayanya. Cukup sulit untuk menemukan satu kristal naga, belum lagi begitu banyak. Banyak keturunan naga bisa mengeluarkan kristal naga, tetapi darah naga dalam keturunan normal terlalu encer. Kristal naga mereka semuanya tampak dan tidak banyak berguna. Hanya kristal yang dihasilkan oleh salah satu darah naga sejati yang akan mengandung energi roh yang begitu kaya. Darah naga Long Xiaoxuan sangat murni dan hampir bebas dari kotoran. Ini adalah harta yang tak ternilai. Kristal naganya, terutama yang dia hasilkan selama terobosan kerajaannya, adalah yang terbaik. Mereka dapat dengan mudah menghasilkan 10 kali lipat hasil ketika digunakan untuk terobosan ranah bijak. 1 hari kultivasi akan sama dengan 10. "Kakak Long, kamu sekarang seharusnya bisa menggunakan seni transformasi naga sejati sekarang setelah kamu menembus ke ranah kaisar." Jiang Chen tersenyum pada Long Xiaoxuan dengan penuh harap. Tubuh Long Xiaoxuan tiba-tiba bersinar terang, memenuhi seluruh area dengan cahaya menyilaukan yang mirip dengan kilauan ombak di bawah sinar matahari sebelum memudar menjadi ketiadaan. Seutas kabut turun ke tanah dan mengungkapkan Long Xiaoxuan yang telah berubah menjadi pemuda berjubah hitam. Kulitnya agak pucat dan hampir tembus pandang, pola urat di bawah kulitnya samar-samar terlihat. Tapi wajahnya yang berkontur tajam dan sikapnya yang agak dingin dan menyendiri, keduanya menunjukkan identitasnya. Dia memiliki keanggunan kuburan dan khusyuk tertentu. Jiang Chen dan Huanger saling melirik dan mengangguk senang. Penampilan yang berubah ini tampaknya sangat mirip dengan apa yang mereka bayangkan. Penampilan yang lembut ditambah dengan fitur wajahnya yang angkuh dan liar memberikan temperamen yang agak unik padanya. Aura drakonik samar masih tertinggal di sekitarmu, tetapi banyak pembudidaya yang memurnikan darah naga memiliki udara yang sama di sekitar mereka. Bahkan dapat dikatakan bahwa mereka secara aktif melepaskan aura seperti itu untuk menunjukkan kualitas luar biasa mereka. "Saudara Long, selamat. Mulai sekarang kamu bisa tampil berani di depan umum." Jiang Chen benar-benar merasa bahagia untuk Long Xiaoxuan. Long Xiaoxuan menjawab perlahan, penguasaan bahasa manusianya tidak cukup sempurna untuk menyembunyikan aksen. "Transformasi saya belum mencapai kesempurnaan. Setelah itu, saya akan bebas dari aura drakonik saya." Petik 2. Bukan ide yang buruk untuk membiarkan sedikit bocoran untuk menakut-nakuti pencuri dan tidak ada yang akan bisa menebak identitas Anda selama Anda tidak mengungkapkan tubuh Anda yang sebenarnya. Lebih jauh lagi, sudah menjadi rahasia umum bahwa wilayah manusia tidak memiliki darah naga. Orang-orang mungkin tidak percaya bahkan jika kamu mengumumkan dirimu sebagai naga sejati. Jiang Chen tertawa. Setelah terobosan, Jiang Chen menyingkirkan formasi dan berbicara kepada Long Xiaoxuan, "Saudara Long, hanya ada 2 dari kami ketika kami berangkat, jadi akan terlihat mencurigakan jika kami kembali sebagai kelompok 3 orang. Jadi, aku harus merepotkanmu lagi untuk saat ini." Long Xiaoxuan sebenarnya tidak keberatan. Dengan kedipan tubuhnya, dia menyembunyikan wujudnya dan berubah menjadi setitik cahaya kecil, yang menyerang dirinya sendiri ke tubuh Jiang Chen. Terobosan Long Xiaoxuan memberi Jiang Chen lebih percaya diri. Panah kuat lainnya telah ditambahkan ke tabungnya. Permukaan danau kembali ke ketenangan sebelumnya saat dia mengambil mata air roh kayu. Kapten Mo sudah menunggu cukup lama ketika mereka mencapai pinggiran wilayah. Ketika dia melihat Jiang Chen, kilatan keanehan muncul di matanya saat dia memindai yang terakhir beberapa kali dengan tatapannya. Tidak ada jejak sedikit pun terobosan pada Jiang Chen. Kapten merasa aneh karena biasanya ada sisa energi setelah terobosan,
tapi dia tidak bisa mendeteksi hal semacam itu. Kapten Mo, aku sudah cukup merepotkanmu selama periode ini. Haha, itu tidak masalah sama sekali. Aku hanya duduk di sini dengan mudah. Sebaliknya, jarang bisa menikmati kedamaian dan ketenangan. Kapten Mo pasti tahu harus berkata apa. Kapten Zhang juga mengikuti Kapten Mo dalam misi ini dan bertanggung jawab untuk berpatroli di sekeliling. Dia senang setelah melihat Jiang Chen muncul. Pil King Zhen, selamat atas terobosannya. Semua orang mengira Jiang Chen telah menerobos. Dia tidak membantah ini dan hanya mengangguk, senyum misterius di wajahnya. Kapten Zhang, saya yakin Anda akan dipromosikan ketika Anda memanggil Tuan Muda Ji San kali ini. Kapten Zhang tertawa terbahak-bahak sambil menggaruk kepalanya, saya hanya takut saya akan gagal mencapai hal-hal besar dengan bakat saya yang sedikit. Kapten Mo tertawa dari samping. Keterampilan bisa dipelajari dan kekuatan bisa dilatih. Pengabdian Anda, bagaimanapun, adalah sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang. Mata berwawasan Pil King Zhen menyala seterang obor. Siapapun yang dia rekomendasikan tentu saja cukup baik. Petik 2. Kapten Mo secara tidak sengaja memuji Jiang Chen sekali lagi. Dia rupanya memperoleh beberapa berita tentang arti penting Pil King Zhen ini bagi klan naga melingkar. Kelompok itu tertawa dan mengobrol dalam perjalanan kembali ke Velurium Capital. Huanger sangat pandai memahami orang lain. Dia tahu tidak perlu baginya untuk tetap berada di samping mereka selama percakapan antara pria. Karena itu, dia sengaja berjalan di depan untuk jarak pendek untuk memberi mereka ruang. Setelah mereka memasuki kota, Jiang Chen awalnya berencana untuk membiarkan Kapten Mo dan yang lainnya kembali ke Coiling Dragon Manor. Tapi Kapten Mo bersikeras memenuhi tanggung jawabnya dengan mengantar mereka kembali ke Menara Taiyuan. Jiang Chen tidak banyak memprotes karena dia tidak bisa meyakinkan Kapten sebaliknya. Pasar Dewa Petani, seperti biasa, ramai dengan aktivitas. Namun, orang-orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka saat rombongan Jiang Chen berjalan melewatinya, meskipun mereka masih menyapanya. Bukan karena orang-orang ini tidak antusias, tetapi ekspresi mereka tampaknya mengomunikasikan sikap yang berbeda. Beberapa tampak bersimpati sementara yang lain tampak menyombongkan diri. Pil King Zhen, sudah cukup lama. Kenapa kamu belum kembali sampai sekarang? Petik 2. Pil King Zhen, pernahkah kamu mendengar tentang apa yang terjadi di Menara Taiyuan? Pil King Zhen, kamu akhirnya kembali. Menara Taiyuan telah disita dan bisnis terhenti selama beberapa hari. Ekspresi Jiang Chen membeku saat dia mendengar berita gembira itu. Disita, Menara Taiyuan telah disita. Lelucon sakit macam apa ini? Kami baru saja mulai berbisnis. Dia memandang Kapten Mo dan menyadari bahwa yang terakhir tidak tahu apa-apa tentang ini. Namun, sang kapten sering terkena tontonan megah, jadi dia dengan tenang menjawab, Pil King Zhen, jangan terlalu cemas. Mari kita pergi dan memastikan situasinya terlebih dahulu. Petik 2. Tidak mungkin bagi Jiang Chen untuk tidak cemas. Dia telah menempatkan segalanya ke Menara Taiyuan dan itu adalah langkah pertamanya untuk mendapatkan pijakan di Velurium Capital. Tapi langkah pertamanya disambut dengan begitu banyak perlawanan. Idiot mana yang datang untuk menimbulkan masalah kali ini? Bab 802, Gangguan Kaisar Sura. Sekelompok tentara yang diperlengkapi dengan baik berdiri di pintu masuk Menara Taiyuan, tampak seperti serigala yang menakutkan. Pintu masuk utama pintu itu tertutup rapat, dan segel ditempelkan dengan dingin di seluruh pintu. Untungnya, Taiyuan Lodge belum ditandai sebagai properti Menara Taiyuan, jadi belum disegel bersama dengan Menara Taiyuan. Semua orang di Menara Taiyuan telah dikejar ke Taiyuan Lodge. Kemarahan muncul di hati Jiang Chen ketika dia melihat pemandangan ini dari jauh. Namun, mata tajam Kapten Mo dengan cepat mengenali identitas para prajurit, dan segera menahan Jiang Chen sebelum dia bisa melepaskan amarahnya. Kapten berkata dengan nada lembut, kendalikan dirimu, Pil King Zhen. Para prajurit ini berada di bawah komando langsung seorang kaisar agung. Petik 2. Seorang kaisar yang hebat. Pikiran Jiang Chen bergetar. Mengapa seorang kaisar agung tertarik oleh kekuatan Pil yang baru saja berdiri sendiri belum lama ini? Juga, bukankah 7 kaisar besar biasanya menjauhkan tangan mereka dari urusan duniawi Velurium Capital? Kesulitan memukul Jiang Chen, tetapi dengan cepat diatasi oleh kemarahannya yang semakin besar. Jadi bagaimana jika mereka bekerja untuk seorang kaisar yang hebat? Bagaimana bisa seorang kaisar yang hebat menyegel toko saya tanpa alasan yang baik?
Jiang Chen benar-benar yakin bahwa Menara Taiyuan telah mematuhi dan menjalankan setiap prosedur sesuai aturan hukum. Dengan betapa berhati-hatinya Wei Tianxiao, tidak mungkin dia membuat kesalahan juga. Tidak ada keraguan bahwa insiden hari ini bukanlah kesalahan Menara Taiyuan. Jiang Chen bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa ini adalah skema jahat terhadap tokonya seseorang sengaja menyerangnya. Tidak masalah apakah itu serangan oleh seorang kaisar besar atau klan besar. Mari kita pergi dan melihat. Jiang Chen menjadi tenang setelah mengetahui bahwa tentara itu milik seorang kaisar besar. Dia mengerti bahwa dia tidak bisa melawan kekuatan kaisar yang hebat dengan kekuatannya saat ini. Itu akan agak tidak bijaksana. Namun, itu tidak berarti dia bisa mengabaikan penghinaan ini dan tidak melakukan apa-apa. Jiang Chen tidak akan tunduk bahkan kepada seorang ahli Empyrean tanpa alasan yang baik, apalagi salah satu kaisar besar. Kapten Mo takut sesuatu akan menimpa Jiang Chen. Oleh karena itu, dia memaksa dirinya untuk mengikuti di belakang Jiang Chen meskipun dia tidak ingin berbenturan dengan orang-orang kaisar yang agung. Di sisi lain, Kapten Zhang tidak berpikir sejauh itu. Dia hanya bisa merasakan darah mengalir deras ke kepalanya ketika dia melihat Jiang Chen diganggu. Dia berpikir bahwa dunia ini benar-benar tidak adil jika bahkan seseorang sebaik Pil King Zhen ditindas seperti ini. Saat ini, Kapten Zhang hanya memiliki satu pikiran di benaknya, dan itu adalah memberikan yang terbaik, bahkan hidupnya, untuk mengalahkan itu jika Pil King Zhen memberi perintah. Ini adalah lahan tertutup. Semua personel yang tidak terkait harus segera pergi. Seorang tentara segera meneriaki Jiang Chen begitu Jiang Chen berjalan mendekati propertinya. Prajurit itu bahkan tidak pernah repot-repot melihatnya, dan nada suaranya terdengar menghina seperti seseorang yang mengusir sekelompok lalat. Jiang Chen menatap gelap ke arah sekelompok tentara. Kapten Mo buru-buru menariknya ke samping. Pada saat itulah seseorang berlari keluar dari Taiyuan Lodge dan meraih Jiang Chen, kemari dan bicara, saudara. Orang ini sebenarnya adalah Tuan Muda Jisan. Dia saat ini terlihat sangat serius, tanpa sedikit pun kepercayaan diri dan ketenangannya yang biasa. Dengan kata-kata pelan dengan nada berat, dia segera menyeret Jiang Chen ke pondok Taiyuan terlepas dari keinginannya. Saat dia melewati pintu, Tuan Muda Jisan melambaikan tangannya dan memerintahkan, tutup pintunya. Kapten Mo sendiri buru-buru pergi untuk menutup pintu. Sekelompok tentara kaisar yang berdiri di pintu masuk Menara Taiyuan tertawa terbahak-bahak saat melihat pintu yang tertutup rapat di seberang jalan. Hidung mereka naik lebih tinggi pada hasilnya. Semua orang mengatakan bahwa Tuan Muda Jisan dari klan Naga Melingkar adalah orang yang hebat, tapi kurasa dia benar-benar hanya anak pengecut. Beraninya hanya klan besar yang menyebut diri mereka Raja Dunia. Tidak ada ruang untuk arogansi mereka di hadapan tentara kaisar. Omong-omong, siapa kelompok orang itu barusan? Siapa tahu, kurasa aku baru saja mendengar Jisan memanggilnya, saudara, kan? Mungkinkah dia Pil King Zhen itu? Maksudmu Pil King Zhen dari Menara Taiyuan? Kami mendapat perintah untuk menangkapnya dan membawanya kembali untuk diinterogasi segera jika kami melihatnya. Apakah dia benar-benar Pil King Zhen itu? Kita akan tahu jika kita menyerang ke dalam dan menangkapnya, bukan? Sebaiknya kita tidak. Perintah kami hanya untuk menyegel Menara Taiyuan, dan toko itu tidak melanggar aturan apapun. Kami akan melewati batas jika kami memaksa masuk, belum lagi orang-orang dari klan Naga Melingkar juga ada di sana. Jika mereka meningkatkan ini ke Kaisar Pifao, Kaisar Agung kita juga akan merasa tidak nyaman. Ya, kita seharusnya tidak memaksa masuk. Dia akan keluar pada akhirnya, dan ketika dia melakukannya, kita akan mempertanyakan identitasnya. Jika dia benar-benar Pil King Zhen, kita akan menangkapnya. Kami hanya mengikuti perintah, dan saya ragu Tuan Muda Jisan akan berani menghentikan kami. Itu sudah diputuskan kalau begitu. Lihatlah dengan tajam dan awasi mereka dengan cermat. Prajurit ini milik Kaisar Sura, salah satu dari 7 kaisar besar Velurium Capital. Dari segi peringkat, Kaisar Sura duduk di tempat ketiga di antara ke-7 kaisar agung. Namun, dia dengan kuat berada di posisi kedua dalam hal kekuatan dan mendekati Kaisar Agung nomor 1, Kaisar Pifao. Selain itu, Kaisar Shuro adalah orang yang berperilaku cepat dan tegas. Dalam beberapa tahun terakhir, Kaisar Sura telah menginvasi dan memenangkan banyak wilayah untuk Velurium Capital. Dia memiliki dukungan kuat di dalam Velurium Capital, dan merupakan kekuatan baru yang sedang naik daun.
Klan Mayastik dan klan Murong semuanya adalah klan besar yang melayani langsung di bawah Kaisar Sura. Bersama-sama, mereka mewakili faksi kuat di dalam Felurium Capital. Jiang Chen bertemu saudaranya dengan wajah gelap setelah dia ditarik ke toko oleh Tuan Muda Jisan. Mengapa tergesa-gesa, Saudara Ji? Jiang Chen jelas masih marah. Dia tidak tahan melihat wilayahnya dilanggar dan para prajurit ini dengan arogan mengejeknya dengan otoritas tuan mereka. Dia mungkin pemarah, tetapi bahkan dia tidak tahan dengan omong kosong ini. Ceritanya panjang dan rumit, saudaraku. Ini telah terjadi beberapa hari yang lalu, dan alasan saya tidak memberitahu Anda tentang ini adalah untuk memastikan bahwa Anda tidak khawatir selama terobosan Anda. Tuan Muda Jisan berkata dengan sungguh-sungguh. Jiang Chen mengerti bahwa situasinya tidak sesederhana kelihatannya setelah melihat betapa seriusnya Tuan Muda Jisan. Dia melihat sekeliling dan mengerutkan kening, di mana ayah dan anak Wei. Mereka ditangkap, Tuan Muda Jisan menghela nafas pelan, mereka dan seorang Pillmaster Yan dari Menara Taiyuan semuanya ditangkap. Apa? Jiang Chen terkejut ketika dia mendengar ini. Pillmaster Yan sebenarnya adalah rekannya dari Regal Pill Palace, Centrivire. Jiang Chen sangat memperhatikan pertumbuhannya karena Centrivire benar-benar memiliki kualitas untuk menjadi Raja Pil tingkat awal, bahkan jika dia belum mengikuti ujian. Jiang Chen bermaksud agar Centrivire mampu menahan benteng itu sendiri, tetapi tidak berpikir bahwa dia akan ditangkap juga. Semuanya terjadi sangat tiba-tiba. Para prajurit ini tiba-tiba menerobos masuk ke Menara Taiyuan pada suatu hari yang cerah dan meminta orang yang bertanggung jawab untuk segera melangkah maju. Karena Anda tidak ada, Pillmaster Yan melangkah dan mengaku bertanggung jawab. Dia dibelenggu di tempat dan diseret. Karena Tuan Muda Wei Jie hadir pada saat itu, dia juga dibawa pergi. Pada saat yang sama, mereka juga menyegel kediaman House Wei dan mengambil tuan rumah. Orang yang mengatakan ini adalah Wei Qixia, ajudan terpercaya Wei Jie. Dia telah mengawasi Menara Taiyuan selama ini. Semakin Jiang Chen mendengar, semakin marah dia. Apakah mereka menyatakan alasan mengapa mereka membawanya pergi? Wei Qixia berkata dengan marah, tidak ada. Mereka baru saja menunjukkan surat perintah Kaisar Sura, membawa orang-orang kita pergi dan menyegel toko. Mereka tidak peduli untuk berbicara sama sekali. Mereka menangkap orang tanpa memberikan alasan. Apakah mereka bandit? Apakah ini perilaku yang disebut kekuatan Kaisar Agung? Apakah ini yang mereka sebut tidak mencampuri urusan duniawi? Jiang Chen sangat marah ketika dia mendengar ini. Dia hampir tidak bisa menelan ini jika kesalahannya benar-benar terletak di sisi Menara Taiyuan. Tapi bukankah itu omong kosong untuk menutup tokonya tanpa alasan sama sekali? Tuan Muda Jisan juga tersenyum pahit pada seluruh kesulitan ini saat dia mencoba menghibur Jiang Chen. Tenanglah, saudaraku. Seluruh masalah ini sangat aneh. Saya menduga bahwa mereka memiliki beberapa informasi penting yang dapat digunakan untuk melawan kita, tetapi menahannya untuk saat ini karena alasan tertentu. Saya kira ini bukan akhir dari seluruh masalah, dan lebih banyak masalah sedang menuju ke arah kita. Petik 2. Informasi, katamu. Jiang Chen mencibir, saya mungkin tidak tahu tentang sisanya, tapi saya benar-benar yakin bahwa Menara Taiyuan tidak memiliki kerangka seperti itu di lemari kami. Tuan Muda Jisan menghela nafas, mungkin tidak ada, tapi itu tidak menghentikan mereka untuk mencoba menjebak kita. Lagi pula, setidaknya ada ratusan cara bagi kekuatan kaisar yang hebat untuk menutup sebuah toko. Jiang Chen tersenyum dan mengangguk, amarahnya memuncak. Dia benar-benar berhenti mencoba berdebat dengan Jisan. Dia akan bodoh jika dia tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Tidak ada gunanya berdebat dengan mereka, mereka semua berada di perahu yang sama. Jiang Chen melihat sekeliling sekali sebelum bertanya, semua orang baik-baik saja, kan? Mereka hanya mengambil ayah dan anak Wei dan Pillmaster Yan. Semua orang aman. Tidak mungkin pasukan kaisar yang hebat akan bertindak cukup memalukan untuk menangkap semua orang. Itu juga tidak akan mudah untuk menangani akibatnya jika mereka menyebabkan keributan yang terlalu besar. Jisan menghela nafas pasrah. Kaisar Sura, Jiang Chen menghembuskan kata-kata itu dengan lembut di antara giginya saat sedikit niat membunuh melintas di matanya. Yang ingin dia lakukan hanyalah membangun pijakan yang kuat di Felurium Capital dan perlahan-lahan membangun basis kekuatannya. Tidak ada yang telah dia lakukan yang mungkin akan mempengaruhi Kaisar dengan cara apapun. Kaisar juga tidak memberinya alasan apapun. Mereka telah menangkap orang-orangnya dan menyegel tokonya sesuka mereka,
tanpa ruang untuk negosiasi. Kode etik ini merusak kesan Jiang Chen tentang Kaisar Shuro dengan segera. Apakah dia berpikir bahwa seorang kaisar tidak ada bandingannya di dunia ini? Apakah dia pikir dia bisa melakukan apapun yang dia mau? Bahkan Kaisar Surgawi, penguasa sebuah kerajaan, tidak begitu kejam sehingga dia akan mengacaukan seseorang hanya karena dia menginginkannya. Situasinya rumit, saudara, dan kamu tidak aman. Saya mendengar bahwa nama Anda ada di daftar target mereka, jadi saya sarankan Anda pergi ke Manor Klan dan bersembunyi untuk sementara waktu. Masalah ini pasti akan berubah menjadi pertempuran panjang yang tidak akan diselesaikan hanya dalam 1 atau 2 hari. Jisan telah tinggal di Taiyuan Lodge selama beberapa hari terakhir karena dia takut Jiang Chen akan tersandung terlebih dahulu ke dalam perangkap Kaisar Sura. Jika bahkan Jiang Chen ditangkap oleh orang-orang Kaisar Sura, maka mereka akan memiliki hari lapangan yang luar biasa. Bahkan klan naga melingkar tidak berani mengklaim dengan pasti bahwa mereka bisa menyelamatkan Jiang Chen dari Kaisar Sura. Kapten Mo juga menasihati, Pilking Zhen, kamu tidak bisa menang melawan mereka seperti sekarang, dan orang-orang ini bukan orang baik. Selalu ada harapan selama kamu tidak ditangkap. Jiang Chen mengerti arti dari kata-kata mereka. Dia bahkan mungkin tidak bisa berduel dengan klan Majestic tanpa bantuan eksternal dalam kondisinya saat ini, apalagi Kaisar Sura. Kecuali dia bersedia mengorbankan tuntutan terakhir dari pembatasan level Empyrean di dalam istananya, dia tidak akan bisa membunuh seorang kaisar yang hebat. Namun, itu jelas merupakan perdagangan yang tidak layak. Tidak hanya itu kartu truf Jiang Chen yang paling kuat hingga saat ini, itu adalah serangan sekali pakai. Bahkan jika dia memutuskan untuk menggunakan kartu truf terakhirnya, dia harus terlebih dahulu memasang jebakan untuk Kaisar Sura sendiri. Bab 803, saat Raja bertarung, pengikut menderita. Jiang Chen tidak berpikir bahwa Kaisar Sura akan merawatnya secara pribadi. Faktanya, dia seharusnya menjadi anak kecil yang tidak berarti di mata Kaisar. Kaisar Sura memiliki banyak ahli yang bekerja untuknya, bahkan dengan para prajurit yang berdiri di depan pintu menara Taiyuan baik para pembudidaya alam bijak puncak atau pembudidaya alam Kaisar. Dan itu hanya prajurit biasa. Kaisar besar memiliki kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya, tidak perlu baginya untuk secara pribadi mengambil lapangan untuk bertindak melawan Jiang Chen. Sementara Jiang Chen sangat marah, dia samar-samar menyadari bahwa serangan di Menara Taiyuan mungkin bukan hanya serangan sederhana di toko. Mungkin itu adalah korban malang dari perselisihan internal Velurium Capital. Bisa jadi konflik antara keluarga bangsawan, klan besar, atau bahkan bentrokan kecil antara kaisar besar. Dia dan Menara Taiyuan hanyalah pion kecil yang digunakan oleh pasukan top untuk saling bersilangan pedang. Jiang Chen menjadi tenang ketika pikirannya melayang ke titik itu. Meskipun dia marah, Jiang Chen juga mengerti bahwa prioritas pertama saat ini adalah mengamankan Sentry Fire dan ayah serta anak Wei. Jika ketiga orang itu binasa karena bencana ini, maka akan terlambat bahkan jika dia kembali lagi di masa depan. Penyelamatan mereka didahulukan, Jiang Chen akhirnya mencapai keseimbangan. Dia memandang Wei Qixia dan semua orang dari Menara Taiyuan dengan mata tekad yang luar biasa. Semuanya, saya berjanji kepada Anda bahwa Menara Taiyuan akan dibuka untuk bisnis sekali lagi, dan tidak ada yang akan mengikuti jejak kita. Siapapun yang berani menghalangi jalan kita akan dimusnahkan. Semua orang terkejut mendengar pernyataannya. Jelas bahwa Jiang Chen tidak bercanda. Namun, kata-katanya agak sulit dipercaya. Bagaimanapun, orang yang berdiri di jalan Menara Taiyuan sekarang adalah Kaisar Sura yang agung. Dia adalah seorang kaisar besar yang memerintahkan kekuasaan dan otoritas yang besar. Orang seperti dia bisa membuat seluruh Velurium Capital gemetar dengan langkah sederhana di kakinya. Dia adalah salah satu pembudidaya yang berdiri di paling atas, bahkan di seluruh wilayah manusia. Meskipun Pilking Zhen adalah seorang jenius pil dan bakat yang luar biasa, mereka tidak bisa tidak merasa bahwa kebanggaannya kali ini sedikit berlebihan. Namun, Tuan Muda Jisan merasakan kegembiraan yang aneh. Dia tidak mengerti mengapa dirinya sendiri, tetapi emosinya telah dinyalakan oleh kata-kata penuh gairah Jiang Chen juga. Dia tidak hanya berpikir bahwa Jiang Chen tulus, dia bahkan merasakan bahwa Jiang Chen punya alasan untuk percaya diri dengan kemampuannya untuk berhasil. Dia juga mengangguk, jangan pesimis, semuanya. Velurium Capital tidak berada di bawah kendali hanya satu kekuatan. Saya telah membawa ini ke tuan klan saya,
dan dia pasti akan melaporkan ini kepada Kaisar Pifau dan meminta bantuan. Kaisar pasti akan menegakkan keadilan bagi kita. Kaisar Pifau adalah kaisar agung terkemuka di Felurium Capital. Dia telah naik ke tampuk kekuasaan 3000 tahun yang lalu dan menjadi kaisar nomor 1 di Felurium Capital. Sampai hari ini, tidak ada yang bisa menggantikannya. 3000 tahun kemudian, Kaisar Pifau telah menghilangkan semua kedangkalan dan tidak terkendali seperti ketika dia masih muda. Namun, akumulasi kalpa juga merupakan semacam pencerahan, fondasi, dan simbolisasi. Dibandingkan dengan saat dia memamerkan kemampuannya 3000 tahun yang lalu, Kaisar Merak saat ini misterius, muskil, dan penuh teka-teki. Kaisar Pifau saat ini adalah sosok legenda di Felurium Capital, monumen hidup dan totem di benak masyarakat. Setiap keturunan Felurium Capital memandang Kaisar Pifau sebagai idola dan ahli terbesar Felurium Capital. Lagi pula, akumulasinya selama 3000 tahun bukanlah sesuatu yang bisa digantikan oleh salah satu dari 6 kaisar. Itulah mengapa semua orang menjadi bersemangat saat Kaisar Pifau dibesarkan. Wei Qixia, khususnya, sangat gembira. Jika Kaisar Merak mendengar tentang ini, dia pasti akan menegakkan keadilan untuk rumah Wei dan menara Taiyuan. Ya, tidak mungkin Kaisar Pifau akan duduk dan melihat orang lain menyalahgunakan kekuasaan mereka. Kerumunan semua menjadi bersemangat ketika mereka mendengar ini. Kamu harus segera pergi, saudaraku. Orang-orang itu memperhatikanmu ketika kamu masuk, dan jika tebakanku tidak salah, mereka sudah memperhatikanmu. Karena itu, kamu harus kembali bersamaku ke kediaman Coiling Dragon untuk saat ini. Tentara Kaisar Sura mendominasi, tapi aku ragu mereka akan berani pergi ke kediaman naga melingkar untuk menimbulkan masalah. Pada titik ini, bahkan Jiang Chen tahu bahwa dia harus melindungi dirinya sendiri terlebih dahulu, tidak peduli betapa tidak senangnya dia. Dia mungkin memiliki banyak cara untuk melarikan diri dari anak buah Kaisar Sura, tetapi fondasi yang dia bangun dengan susah payah akan hilang dalam sekejap jika mereka menemukan identitas aslinya. Demi pangkalan ini, dia harus menanggung ini. Pada saat inilah Huanger tersenyum dan berjalan mendekat. Saudara Chen, mengapa Anda tidak berbaring sejenak di kediaman Tuan Klan? Masalah ini hanya bisa diselesaikan oleh Tuan Klan Coiling Dragon. Huanger mengerti bahwa karakter Jiang Chen adalah teguh dan pantang menyerah. Dia khawatir bahwa dia akan meruntuhkan kemiripan kesopanan antara dia dan Kaisar Sura dan meledak menjadi permusuhan terbuka. Jiang Chen merasa hangat di dalam ketika dia melihat perhatian penuh di mata Huanger. Dia mengangguk, kalau begitu aku akan merepotkanmu, saudara Ji. Ayolah, kau sama sekali tidak menggangguku. Juga, pendirian Menara Taiyuan dan keberhasilan Anda dalam menggagalkan klan Majestic telah menguntungkan klan Naga Melingkar juga. Kami telah mendominasi Felurium Capital selama bertahun-tahun, dan kami bukan kekuatan yang hanya tahu bagaimana memanfaatkan orang lain dan mengabaikan tanggung jawab. Kami berada di kapal yang sama di sini, jadi jangan terlalu khawatir. Jika tebakan saya tidak salah, kejadian ini tidak hanya melibatkan Menara Taiyuan. Faktanya, Menara Taiyuan bahkan mungkin menjadi korban yang tidak bersalah dari skema yang lebih besar. Petik 2. Saat Raja bertarung, pengikut menderita. Bentrokan kekuatan besar seringkali dimulai dari kekuatan kecil di bawah mereka. Menara Taiyuan adalah kekuatan kecil itu sekarang. Itu kecil tapi utuh, dan saat ini topik terpanas di jalanan. Saat ini, tidak ada babi yang lebih baik untuk disembelih selain Menara Taiyuan. Jiang Chen dan Huanger sedikit menyamar dan berganti pakaian baru sebelum meninggalkan Pondok Taiyuan, mengikuti tim pelayan Tuan Muda Jisan. Meskipun tentara Kaisar Sura mendominasi, pada akhirnya bukanlah pilihan yang bijaksana untuk menghentikan kelompok Tuan Muda Jisan pergi secara terbuka. Lagi pula, Jisan bukan anggota House Wei. Mereka juga tidak berhubungan langsung dengan Menara Taiyuan. Terlebih lagi, klan nomor 1 di Felurium Capital bukanlah sesuatu yang bisa mereka sakiti sesuka mereka. Mereka mungkin mewakili Kaisar Sura sendiri, tetapi hanya karena Kaisar Sura dapat dengan mudah menyinggung perasaan orang tertentu tidak berarti mereka dapat melakukan hal yang sama. Pada akhirnya, mereka hanya sekelompok penegak hukum. Para prajurit ini sedikit tidak senang melihat Tuan Muda Jisan pergi tanpa mengakui kehadiran mereka sama sekali. Ada apa dengan tindakan ini? Untuk apa semua ini berjalan mondar-mandir saat klanmu akan runtuh? Jisan ini benar-benar berpikir bahwa klannya adalah klan nomor 1 di Felurium Capital. Jadi bagaimana jika itu?
Mereka bukan apa-apa di hadapan para kaisar besar. Tunggu saja, dia tidak akan bisa mempertahankan fasad itu saat penguasa klan Coiling Dragon kehilangan kekuatannya. Klannya akan runtuh seketika. Petik 2, itu benar. Tapi katakan, apakah menurutmu Pil King Zen akan menyelinap ke tim Jisan dan menyelinap pergi? Bukankah kalian baru saja memperhatikan? Apa gunanya, seorang kultivator dapat dengan mudah menyamar? Petik 2, lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menghentikan mereka dan memeriksa semua orang secara menyeluruh? Sama sekali tidak, kita akan berada dalam masalah besar jika dia tidak ada di antara mereka. Jika klan naga melingkar melakukan serangan terakhir sebelum kematian mereka dan membawa ini sampai ke Kaisar Pifau, itu akan menjadi masalah besar. Faktanya, itu bahkan dapat menyeret kaisar kita ke dalam kekacauan. Petik 2, ya, tidak perlu menggunakan kekuatan melawan kekuatan yang akan segera mati. Tidak akan ada gunanya jika mereka memutuskan untuk melakukan satu perjuangan terakhir. Para pejuang akhirnya memutuskan untuk tidak mengambil risiko. Di dalam kediaman Coiling Dragon, Jiang Chen bertemu dengan Tuan Klan sekali lagi. Saat ini, semangat dan kituan klan jauh lebih baik setelah dirawat dengan seni augmentasi 5 elemen. Dia tidak terlihat jauh berbeda dari kondisi puncaknya. Arah angin berubah lebih cepat dari yang saya duga, teman muda. Tuan Klan menghela nafas. Jiang Chen mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Bisakah mereka diselamatkan, Tuan Klan? Jisan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Klan menggelengkan kepalanya sedikit, untuk saat ini, itu tidak mungkin. Tapi ini bukan akhir dari cerita. Menurut penyelidikan saya, Kaisar Sura secara pribadi tidak memberikan perintah. Petik 2, Jisan semakin tertarik, mungkinkah semua ini tidak ada hubungannya dengan Kaisar Sura sama sekali? Itu juga tidak sepenuhnya benar. Kaisar Sura mungkin tidak terlibat secara pribadi, tetapi bawahannya tidak akan berani bertindak sembarangan tanpa izinnya. Oleh karena itu, Kaisar Sura pasti telah mengatakan sesuatu, tetapi pelaksana perintah adalah pengikutnya, Raja Bulan. Petik 2, Raja Bulan. Jisan terkejut. Apakah maksudmu saudara laki-laki dari penguasa klan Majestic? Itu dia. Orang ini adalah salah satu dari 3 raja yang saat ini melayani di bawah Kaisar Shuro dan sangat aktif. Dia adalah pria yang sangat kejam dan sombong. Ada banyak insiden di Velurium Capital yang didalangi olehnya. Jelas bahwa Tuan Klan tidak terlalu senang dengan Raja Bulan ini. Jadi pada akhirnya, ini hanya kelanjutan dari taruhan itu selama hari pembukaan Menara Taiyuan, bukan? Jisan berseru kaget. Sepertinya seperti itu. Nada Tuan Klan itu berat. Jiang Chen tiba-tiba bertanya, apakah mereka memiliki alasan kuat untuk menangkap orang-orang kita dan menutup toko kita? Tuan Klan mengangguk, itulah poin pentingnya. Dari apa yang saya dengar, mereka memiliki alasan yang kuat untuk melakukannya. Kedengarannya seperti mereka menemukan racun fatal dalam jenis pil Menara Taiyuan tertentu. Bahkan dikabarkan bahwa keturunan dari kekuatan besar meninggal karena keracunan karena mereka mengkonsumsi pil yang kamu buat. Apa? Jisan memucat, siapa? Tapi Jiang Chen menggelengkan kepalanya dengan kuat. Itu bohong. Tidak masalah apa tuduhannya karena mereka akan menjebak kita. Petik 2, Tuan Klan bertanya, apakah Anda benar-benar yakin bahwa pil Menara Taiyuan baik-baik saja, teman muda? Jiang Chen berkata, akulah yang menciptakan resep pil Menara Taiyuan, dan mereka yang bekerja di bawahku adalah semua pembantuku yang terpercaya. Sama sekali tidak ada kemungkinan bahwa masalahnya berasal dari kita. Saya bisa menjaminnya. Tuan Klan mengangguk, kalau begitu, ini mungkin tipuan oleh klan Majestic. Mereka dengan sengaja menjebakmu atas kejahatan yang tidak kamu lakukan. Mungkin klan Murong juga terlibat, Jisan berbicara dengan frustrasi. Meskipun Jiang Chen tidak mengatakan apa-apa sebagai balasan, ekspresinya menjadi lebih gelap. Tidak mungkin pil Menara Taiyuan akan rusak. Ini benar-benar tuduhan palsu. Terus terang, klan Majestic sengaja menggali gelar Kaisar Sura untuk menekan dan membalas dendam terhadap Menara Taiyuan. Begitu dia memahami ini, Jiang Chen sebenarnya merasa jauh lebih mudah. Dia memiliki lawan dan target yang jelas untuk dilawan. Dia juga tahu niat mereka sekarang. Jadi mereka ingin menindasnya, ya. Ini bukan pertama kalinya Jiang Chen ditindas sejak dia mulai berkultivasi. Tak satu pun dari penindasnya berhasil tertawa terakhir. Dia menghadapi penindas yang lebih menakutkan kali ini, tetapi sejak kapan dia pernah takut pada mereka?
Bab 804, Jiang Chen menetapkan rencana. Tuan Klan, apakah Anda melihat Yang Mulia Kaisar Merak? Tanya Jisan. Aduh, itu sebabnya aku bilang mereka menyiapkan skema mereka dengan sangat hati-hati. Yang Mulia sedang dalam pengasingan sekarang, dia hanya akan keluar dalam setengah bulan lagi. Setengah bulan sudah cukup untuk membuat kita tertinggal. Petik 2. Jisan yang murung bertanya, lalu apakah itu berarti kita hanya bisa membalikkan pipi yang lain dan membiarkan mereka bertindak sekejam yang mereka inginkan? Jika tidak ada yang mengendalikan mereka, akankah ibu kota mengetahui kedamaian dan ketertiban? Tawa Tuan Klan itu dingin dan muram. Ada berita yang lebih indah lagi. Besok, Pondok Taiyuan Klan Majestic dibuka kembali untuk bisnis. Mereka memilih alamat yang lebih populer dan berencana untuk mempromosikan pil panjang umur sebagai produk utama mereka. Apa? Wajah Jisan semakin tenggelam. Apakah mereka membuka kembali toko sambil menginjak mayat Menara Taiyan? Klan Majestic bertindak terlalu jauh. Bahkan pikiran Jiang Chen menjadi kosong ketika dia mendengar Tuan Klan. Klan Majestic ini cukup tebal untuk membuka kembali Pondok Taiyuan, dan masih memiliki nyali untuk menggunakan kata Taiyuan. Namun, memikirkannya, apakah ada sesuatu yang tidak akan dilakukan oleh Klan Majestic? Saat ini, Menara Taiyuan telah disita dan menjadi objek ejekan. Dalam keadaan seperti itu, pembukaan kembali Pondok Taiyuan Klan Majestic adalah sebuah deklarasi kepada dunia bahwa yang tertawa terakhir adalah Klan Majestic dan Pondok Taiyuan. Adapun Menara Taiyuan, mereka hanya bisa menjadi sasaran lelucon. Disinilah skema sebenarnya dari Klan Majestic. 3 burung dengan 1 batu. Pembukaan kembali Pondok Taiyuan, menginjak-injak bangkai Menara Taiyuan, dan akhirnya memberikan tamparan pada wajah Klan Naga melingkar secara sepintas. Jisan sangat marah. Tuan Klan, bahkan dengan Yang Mulia Kaisar Besar Merak dalam pengasingan, dia masih memiliki 4 Kaisar Agung di bawahnya. Apakah mereka semua tidak berguna? Apakah mereka hanya akan menonton dan duduk sementara anak buah Kaisar Asura menjadi liar? Oleh ketiga, berhenti bicara omong kosong. 4 Kaisar Agung juga tidak senang. Namun, anak buah Kaisar Asura memperoleh apa yang disebut bukti kali ini. Jadi bahkan jika mereka ingin terlibat, mereka tidak bisa sembarangan. Akan sulit bahkan bagi Kaisar Besar Pifau untuk melepaskan diri jika mereka pergi berparade di sekitar apa yang disebut bukti ini. Mungkin dia terlibat adalah apa yang sedang ditunggu oleh orang-orang Kaisar Agung Asura. Jisan berbicara dengan senyum pahit, lalu apa yang harus kita lakukan? Jika kita membiarkan mereka lolos kali ini, akan lebih sulit untuk menghentikannya terjadi lagi di masa depan. Jangan bilang anak buah Kaisar Asura bisa buang air besar pada orang-orang Kaisar Pifau kapan saja mereka mau. Siapa yang memberi mereka hak itu? Petik 2. Jisan tidak bisa menahan amarahnya. Dia berpikir bahwa situasi saat ini benar-benar omong kosong. Great Emperor Pifau jelas merupakan kekuatan nomor 1 yang sebenarnya di ibu kota. Jadi mengapa sepertinya Kaisar Agung Asura bahkan lebih sombong? Mengapa klan naga melingkar, sebuah klan di faksi Great Emperor Pifau, bersikap defensif di setiap lini? Mengapa mereka terus-menerus diprovokasi dan menerima pukulan demi pukulan? Pada akhirnya, Jisan penuh dengan semangat masa muda. Itu akan menjadi satu hal jika situasi seperti itu hanya terjadi sekali atau 2 kali, tetapi melihat mereka terjadi secara berurutan membuatnya benar-benar jengkel. Tuan Klan menghela nafas lembut. Oleh ketiga, itu tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Pertama, Yang Mulia Kaisar Besar Pifau sangat menyadari kesulitan klan kita baru-baru ini. Mereka juga dalam pendekatan menunggu dan melihat ketika datang ke masa depan klan kami. Kedua, Tuan Muda Fan, murid Yang Mulia yang paling kuat, tiba-tiba meninggal baru-baru ini. Ini adalah pukulan besar bagi Great Emperor Pifau. Yang Mulia belum pulih dari keterkejutan kehilangan muridnya. Itulah mengapa Kaisar Agung Asura memanfaatkan kelemahan ini. Jisan mendengus. Kaisar Asura ini menjadi terkenal hanya 800 tahun yang lalu, tetapi dia sudah ingin menantang posisi Kaisar Merak yang agung. Apakah benar Kaisar Agung Asura yang menjadi gelisah, atau apakah para kutukan dan anjing kampung di bawahnya menjadi gelisah? Mungkin keduanya, Tuan Klan berkata sambil menghela nafas. Oleh ketiga, tetaplah berkepala dingin. Saya akan terus memikirkan cara untuk menangani masalah ini. House Wei adalah orang-orang klan kami, tidak mungkin bagi kami untuk hanya duduk diam dan menonton. Petik 2. Tiba-tiba, Jiang Chen angkat bicara,
karena pihak Kaisar Agung Asura bisa bertindak seperti ini, lalu mengapa kita tidak bisa membalas dengan cara yang sama? Maksud kamu apa? Tuan klan berkedip. Mereka memiliki barang-barang di menara Taiyuan saya. Bahkan jika itu hanya rekayasa, mereka masih bisa menangkap orang-orangku. Kalau begitu, mengapa Great Emperor Pivol tidak bisa memberi mereka rasa obat mereka sendiri? Senyum Tuan klan itu masam. Cukup mudah untuk mengatakannya tetapi sulit untuk dipraktekkan. Jika kita menggunakan dalih yang sama dan menangkap beberapa orang mereka, bukankah itu dengan jelas menandakan awal dari konflik terbuka? Kaisar Pivol yang agung mungkin tidak takut, tetapi masih merendahkan martabatnya untuk melakukan hal seperti itu, kecuali jika dalihnya cukup mudah. Dalih macam apa yang cukup mudah dilakukan? Jiang Chen bertanya, alasan yang tidak bisa diragukan bahkan hanya dengan pandangan sekilas. Lalu apa yang harus saya lakukan jika saya dapat menemukan dalih seperti itu? Jiang Chen bertanya, suaranya serius. Oh, apakah kamu mempunyai rencana? Mata Tuan Klan tiba-tiba bersinar terang. Jika mereka benar-benar memiliki dalih seperti itu, maka orang-orang Kaisar Pivol Agung pasti bisa memberi obat pada pihak lain. Sejak awal, mata ganti mata adalah aturan dasar dunia bela diri Dao. Jika faksi Kaisar Pivol menjadi lebih buruk dalam pertukaran kali ini, itu akan menjadi pukulan besar bagi prestise dan otoritasnya, bahkan jika tidak ada yang terjadi di permukaan. Anak buah Kaisar Pivol pasti tidak akan mau menerimanya. Alasan mengapa mereka belum bertindak hanyalah karena pengasingan Kaisar Agung. Tanpa perintahnya, mereka tidak bisa begitu saja mengambil inisiatif tanpa izin. Namun, dalih yang tidak diragukan lagi akan menjadi pembenaran yang cukup untuk bertindak. Bahkan tanpa anggukan Kaisar Agung, 4 Kaisar Agung di bawah Kaisar Besar Pivol masih bisa mewariskan Ordo. Tentu saja, dalihnya harus kuat, cukup kuat untuk menghentikan desas-desus dan ocehan orang-orang. Dan itu juga harus cukup mudah sehingga Kaisar Agung Asura dan anak buahnya tidak bisa mengatakan apa-apa. Itu adalah bar yang tinggi untuk dicapai. Tuan Klan memandang Jiang Chen dengan penuh harap, jelas menunggu untuk mendengar ide brilian apa yang ada dalam pikiran Jiang Chen. Bagaimanapun, pemuda ini telah memberinya begitu banyak kejutan menyenangkan dalam beberapa hari terakhir. Dia mungkin sangat baik memiliki solusi untuk masalah ini. Dengan senyum dingin, Jiang Chen berbicara. Saat dia berbicara, kepala klan dan mata Ji San bersinar terang. Baik pria tua maupun muda tidak berbicara sesaat setelah dia selesai. Tapi segera, banyak emosi melonjak melalui mata mereka. Mereka merenung lama sebelum kegembiraan yang mengejutkan perlahan muncul di wajah mereka. Ji San menamparkan pahanya. Tidak buruk. Cara ini pasti bisa dilakukan. Dan kita akan memukul mereka di tempat yang sakit. Kali ini, kita harus menyerang di tempat yang paling rentan. Pukul mereka sampai mereka dibiarkan mencari gigi mereka di lantai. Pukul mereka sampai mereka mengalami mimpi buruk segera setelah mereka menutup mata. Sampai mereka memiliki trauma yang tersisa kapanpun mereka memikirkannya kembali. Petik 2. Tuan Klan juga berseri-seri dengan gembira. Metode ini memang mungkin. Namun, teman kecil, apakah Anda yakin dengan resep pil ini? Jiang Chen menyela dengan anggukan. Tidak perlu khawatir tentang itu. Tidak akan ada masalah apapun selama Raja Pil yang melakukan pemurnian. Tentu saja, semakin tinggi levelnya, semakin baik. Tuan Klan tertawa riuh. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Apakah Raja Pil di bawah Kaisar Besar Pivol biasa-biasa saja? Juga, jika Anda memberi mereka resep pil ini, Kaisar Agung dan anak buahnya pasti akan melihat Anda dalam cahaya yang menguntungkan. Waktu tidak menunggu siapapun. Haruskah kita pergi sekarang? Jiang Chen tidak ingin menunggu 1 detik lebih lama dari yang diperlukan. Tuan Klan mengangguk. Baiklah, kita akan pergi sekarang. Kita harus cepat. Pondok Taiyuan Klan Majestic dibuka besok. Petik 2. Jiang Chen mengangguk. Dengan pemimpin klan memimpin, Jiang Chen tiba di Gunung Merak Suci yang dikabarkan. Ini adalah tempat di mana Kaisar Agung menyampaikan ajarannya. Sebagai seorang kaisar yang hebat, tempat pengajarannya secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sekte biasa. Namun, Jiang Chen tidak berminat untuk mengagumi pemandangan gunung yang mewah. Tuan Klan membawanya untuk melakukan kunjungan resmi ke 4 kaisar. Masing-masing dari 4 Kaisar Agung ini memiliki kultivasi di ranah Kaisar tingkat 9, semuanya sama-sama cocok dengan Tuan Klan-Klan Naga Melingkar. Hanya,
Tuan klan sedikit lebih tua dan fondasi serta akumulasinya lebih dalam. Secara teori, dia seharusnya sedikit lebih kuat dari 4 kaisar yang ditinggikan. Namun, sulit untuk mengatakan apakah itu benar-benar terjadi dalam pertempuran nyata. Bagaimanapun, 4 kaisar yang ditinggikan telah mengikuti Kaisar Pivo untuk waktu yang lama dan mendapat manfaat dari bimbingan Kaisar Agung. Tidak akan mengejutkan jika mereka memiliki beberapa kemampuan luar biasa dalam pertarungan nyata. Di sisi lain kota, kediaman Majestic Clan terang benderang, gambaran keaktifan dan harmoni. Di perjamuan, Tuan Klan dan seorang pria dengan hidung bengkok menduduki kursi utama. Tamu kehormatan lainnya duduk di depan mereka di kursi tamu dan menemani mereka. Ada lebih dari 5 penguasa klan besar yang hadir, belum lagi yang lain. Klan Majestic Clan bersulang dan tersenyum, "Saudaraku, tidak ada kata yang bisa mengungkapkan rasa terima kasihku kali ini. Adik laki-laki Anda akan mengosongkan cangkirnya terlebih dahulu untuk berterima kasih kepada saudaranya karena telah membantu kami menegakkan keadilan. Taiyuan lagi membuka kembali pintunya besok. Jika Anda bebas, saya ingin mengundang Anda untuk berkunjung." Yang dia panggil saudara adalah pria dengan hidung bengkok yang duduk di sampingnya. Pria ini adalah Raja Bulan, salah satu dari 3 kaisar di bawah Kaisar Agung Asura. Raja Bulan menanggapi dengan senyum acuh tak acuh, "Aku hanya menjalankan tugasku, mengapa berbicara tentang rasa terima kasih? Adapun besok, saya memiliki beberapa bisnis di tempat lain, jadi saya tidak akan pergi secara pribadi. Tapi saya akan menginstruksikan anak buah saya untuk tetap waspada." Tuan Klan Majestic sedikit kecewa, tetapi senyumnya tidak pernah goyah. "Kakak, tentu saja aku tidak bisa memaksamu jika kamu sedang sibuk. Dengan ketenaranmu, penjahat mana yang berani menimbulkan masalah? Benar, siapa yang berani menantang Raja Bulan? Ayo datang, mari kita semua minum secangkir untuk menghormati Raja Bulan." Tuan klan ini semuanya berasal dari klan di bawah Kaisar Asura, dan mereka semua adalah pengikut setia Kaisar Asura. Secara teori, status Moon Monarch hampir setara dengan orang-orang ini, jadi dia secara alami tidak dapat menyangkal wajah mereka. Dia memandang mereka dengan senyum tipis, "Mari kita semua minum secangkir bersama." Suasana hati semua orang berubah menjadi lebih baik setelah Raja Bulan minum. Suasana segera menjadi harmonis. "Saudaraku, bagaimana kamu berencana untuk menangani pasangan ayah dan anak dari House Wei?" Tuan Klan Majestic Clan tiba-tiba bertanya. Membuat pil palsu dan membahayakan kehidupan para pembudidaya di ibu kota, tentu saja penjahat semacam ini harus dihilangkan. Setelah masalah ini diselesaikan, saya akan melaporkan kepada Yang Mulia dan secara pribadi memenggal kepala hama di pasar Dewa Petani untuk dilihat semua orang. Alis dingin dan arogan Moon Monarch terangkat dengan jijik. Kata-katanya menakutkan dan menyeramkan, tanpa sedikit pun kehangatan manusia. Meskipun mereka yang hadir semua berada di faksi yang sama, mereka masih merasa kulit kepala mereka mati rasa. Bab 805, Pondok Taiyuan dibuka sekali lagi. Pasar Dewa Petani melanjutkan hiruk-pikuknya di pagi hari berikutnya. Banyak orang sibuk yang tahu bahwa Taiyuan Lodge sedang mengadakan upacara pembukaan kembali hari itu. Semua orang penasaran dengan apa yang akan terjadi kali ini. Apakah akan ada taruhan dramatis seperti terakhir kali? Mereka semua merasa sudah berakhir untuk menara Taiyuan. Bahkan ayah dan anak Wei telah ditangkap dan atasan mereka, klan naga melingkar, sudah kehabisan akal. Apakah seluruh ibu kota Feluriam disetujui atau tidak, mereka harus mengakui bahwa rumah Wei dan menara Taiyuan telah selesai. Oleh karena itu, mereka juga merasa bahwa sangat tidak mungkin hari pembukaan Taiyuan Lodge akan melibatkan drama yang menarik kali ini. Namun, itu sangat ramai di pasar Dewa Petani. Sebenarnya, setidaknya 3/4 dari populasi Feluriam Capital merasa marah dengan perilaku tidak adil klan Majestic. Tindakan klan, bagaimanapun, telah melewati batas bawah Feluriam Capital. Klan Majestic lah yang awalnya memprovokasi dan membuat keributan besar tentang menara Taiyuan. Mereka hanya menyalahkan diri mereka sendiri atas kerugian yang akhirnya mereka alami. Tetapi mereka tidak menyerah pada kekalahan mereka dan telah kembali dengan pers penuh pengadilan. Siapa yang tidak tahu bahwa Moon Monarch, orkestra dari insiden ini, adalah saudara angkat dari Majestic Clan Lord. Kolusi keji seperti itu tidak bisa lepas dari mata orang-orang yang teliti, yang kemudian mengungkapkan rencana mereka ke seluruh Feluriam Capital. Perilaku semacam ini agak tabu. Namun sayangnya,
Sebagian besar jiwa yang tidak puas tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam hal-hal seperti itu dan hanya bisa merasa kesal di hati. Dunia Dao bela diri selalu menjadi tempat di mana yang kuat membuat aturan. Simpati dari yang lemah tidak banyak mengubah apapun. Lokasi baru Taiyuan Lodge bahkan lebih terkenal. Itu hampir menyenggol area paling sentral dari pasar Dewa Petani. Lentera dan spanduk yang cerah menghiasi toko yang didekorasi dengan indah. Properti berharga itu diperpanjang ribuan meter untuk mencapai pintu menara Taiyuan yang tertutup. Papan nama yang baru dibuat di atas pintu utama tampak lebih mewah dan mengesankan dari sebelumnya, memberikan etalase keagungan dan semangat seorang penakluk. Sikap ini seolah-olah mereka sudah menganggap diri mereka sebagai toko pil nomor 1 di Velurium Capital. Tidak seorang pun di bawah keluarga bangsawan peringkat 8 yang memenuhi syarat untuk diundang ke upacara dan hanya bisa mengamati dari jalan. Satu-satunya yang diundang adalah orang-orang paling berpengaruh di Velurium Capital. Banyak dari orang-orang ini merasa terhormat menerima undangan karena kemegahan Pondok Taiyuan kali ini terlihat belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak hanya tuan klan Majestic yang akan hadir, tetapi tuan klan sekutunya juga akan muncul secara langsung. Itu akan menjadi upacara akbar yang dihadiri oleh beberapa penguasa klan, sesuatu yang belum pernah terjadi pada pembukaan sebelumnya. Dan dengan demikian, semua pihak yang diundang menghargai kesempatan ini. Persetan dengan babat ini, saya tidak peduli tentang celah. Terlepas dari keributan itu, seorang Raja Pil tertentu melemparkan undangannya ke tanah dan meludahinya sebelum menginjaknya beberapa kali lagi. Hanya setelah melampiaskan amarahnya dengan cara ini dia tersenyum aneh dan menghilang ke kerumunan. Pil King Lu Feng tidak punya pilihan selain berjalan dengan menyamar. Dia benar-benar marah akhir-akhir ini. Sebagai murid Jiang Chen, dia tidak bisa tidak merasa marah memikirkan nasib menara Taiyuan baru-baru ini. Tapi yayasannya di Velurium Capital biasa-biasa saja. Tidak mungkin baginya untuk melakukan apapun untuk menara Taiyuan. Dia juga tahu bahwa ini adalah konfrontasi antara kaisar besar. Dia mungkin memiliki reputasi di pasar Dewa Petani, tetapi dia bahkan tidak layak menjadi umpan meriam dalam konflik tingkat seperti itu. Karena itu, dia hanya bisa membuang undangan untuk melampiaskan kekesalannya dan sedikit memuaskan dirinya. Meskipun dia tahu tindakannya tidak akan menyakiti Taiyuan Lodge sedikit pun, masih terasa memuaskan untuk melampiaskan sebagian dari niat buruknya. Dia lebih suka mengamati upacara dari kerumunan daripada mengudara untuk berpartisipasi dalam sandiwara semacam itu. Pil King Lu Feng adalah seorang pria yang menghargai tradisi dan integritas moral, terlepas dari perilakunya yang eksentrik dan agak lucu. Dia dengan tegas memutuskan untuk tidak menginjakkan satu kaki ke pintu musuh sekarang karena dia mewarisi ajaran fraksi Pil Devian. Undangan yang dibuang Raja Pil Lu Feng ke jalan diinjak oleh banyak orang. Secara kebetulan, itu menempel di sepatu salah satu pengunjung yang berjalan bersama. Pejalan kaki ini, ternyata, menuju Taiyuan Lodge, dan segera berjalan melewati pintunya. Hehe, selamat, Tuan Klan. Pembukaan Taiyuan Lodge benar-benar memenuhi harapan massa dan ditakdirkan untuk menjadi salah satu acara termegah di Velurium Capital. Ini juga akan berfungsi untuk meningkatkan semangat seluruh dunia alkimia. Ini benar-benar layak untuk dirayakan. Penjilat yang jelas, air terjun kata-kata tidak bisa menyamarkan sanjungan yang mengalir. Mereka yang berdiri di luar tanpa undangan mendesis dan mencemooh pemandangan itu. Mereka tidak tahan lagi mendengarkan rasa merinding yang tak tahu malu seperti itu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pembicara itu dulunya berasal dari keluarga bangsawan peringkat 8 di bawah klan Naga Melingkar. Baru belakangan ini mereka bertukar kesetiaan dan memasuki perlindungan klan Majestic. Kepala keluarga bangsawan peringkat 8 ini sebenarnya tidak diundang ke upacara itu, tetapi itu tidak banyak menghambat keinginannya untuk mengucapkan selamat. Selanjutnya, dia telah membawa hadiah berharga. Tuan Klan, ini adalah ramuan roh peringkat bumi yang diperoleh rumah sederhana kami baru-baru ini. Sama seperti memberikan persembahan kepada Buddha dengan bunga pinjaman, saya berharap untuk memberikannya kepada Taiyuan Lodge daripada menyimpannya untuk penggunaan pribadi. Semoga menyumbangkan sedikit yang saya bisa untuk kemegahannya. Tuan Klan Majestic sedang sibuk menerima banyak tamu yang datang. Dia tidak terlalu tertarik untuk menjamu tamu tak diundang yang awalnya bukan bagian dari perkemahannya. Namun, ekspresinya agak melunak setelah melihat ramuan roh peringkat bumi. Dia memberi isyarat agar bawahannya menerima hadiah itu. Kepala keluarga bangsawan peringkat 8 ini melangkah maju dengan gembira setelah melihat bahwa hadiahnya telah diterima.
Tapi, dia dihentikan di pintu. Di mana undanganmu? Kepala keluarga bangsawan peringkat 8 itu terkejut, tetapi menjawab sambil tersenyum, yang rendah hati ini datang untuk memberi selamat kepada tuan klan dengan sangat tulus. Dia bahkan melirik ramuan roh peringkat bumi saat dia menjelaskan, menyiratkan bahwa dia seharusnya tidak memerlukan kartu undangan karena hadiahnya sudah diterima. Silakan berdiri di satu sisi jika Anda tidak memiliki undangan. Jangan menabrak tamu terhormat. Penjaga itu dengan tidak sopan mendorong speaker keluar. Tuan klan Majestic melontarkan senyum dingin, tetapi tidak melakukan apapun untuk campur tangan. Sekarang Anda ingin mengungkapkan kesetiaan Anda. Sangat terlambat, Tuan Klan yang mulia, tolong ucapkan beberapa patah kata untukku. Kepala keluarga bangsawan peringkat 8 memanggil. Tuan klan Majestic menutup telinga dan terus mengobrol dengan riang dengan raja klan lainnya. Pada saat itu, seorang penjaga berseru, "Apa itu di bawah kakimu?" Sepertinya undangan. Petik 2, kamu berani menginjak undangan kami. Ada begitu banyak jejak kaki dan bahkan dahak. Kamu anjing bibit, apakah kamu mencoba mempermalukan klan Majestic kami? Petik 2, ini pasti dikirim oleh faksi saingan. Kalahkan dia sampai 1 inci dari hidupnya. Para penjaga berkerumun di sekelilingnya dan menarik pria itu ke sudut sebelum memukulinya dengan liar. Dengan demikian, bencana yang sama sekali tidak terduga turun ke kepala tuan rumah bangsawan peringkat 8. Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi sebelum pukulan yang tak terhitung jumlahnya mulai menghujaninya. Dia hanya bisa memohon belas kasihan saat dia dipukuli sampai muntah empedu. Para penjaga ini kemungkinan besar bahkan lebih lemah darinya, tetapi dia tidak berani membalas, jangan sampai dia kehilangan nyawanya dalam beberapa menit. Cek, kamu menuai apa yang kamu tabur. Tepat sekali, sebuah takdir yang pantas untuk seorang pengkhianat. Kamu begitu mudah terombang-ambing, kamu tidak berbeda dengan rumput yang tumbuh di pagar. Terus berdetak, yang terbaik adalah kita mengalahkan orang yang begitu tercela sampai mati. Petik 2, klan Majestic terlalu berpikiran sempit. Pembelot potensial lainnya pasti akan berpikir 2 kali jika mereka mengalahkan semua pembelot mereka seperti ini. Cek, apa yang kamu tahu? Mereka yang benar-benar berniat membelot akan bernegosiasi secara pribadi. Mengapa mereka hanya datang pada saat seperti itu? Penjaga pagar ini telah ragu-ragu selama ini dan sekarang sudah terlambat baginya untuk membelot. Penonton di dekatnya tidak bersimpati terhadap tuan klan ini. Mereka semua merasa bahwa dia pantas dipukul. Menara Taiyuan menjadi semakin semarak dengan kedatangan lebih banyak tamu. Klan Majestic memang tangguh. Dengan tuan klan secara pribadi mengawasi resepsi, semua pejabat yang diundang diwajibkan untuk hadir, dan dipaksa untuk hadir secara langsung. Sebagian besar yang datang adalah perwakilan dari berbagai kekuatan. Tidak ada yang mau menyinggung klan Majestic pada kesempatan seperti itu dan meninggalkan kesan buruk pada penguasa klan. Tampaknya keagungan klan di dalam Felurium Capital telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkinkah posisi klan terdepan di ibu kota Felurium akan berubah? Tampaknya klan naga melingkar tidak lagi memiliki kekuatan untuk membalas. Betapa menyedihkan. Apa yang kamu keluhkan? Gelombang berikutnya akan selalu mendorong gelombang yang mendahuluinya. Jadi tidak mengherankan bahwa yang baru akan menggantikan yang lama pada akhirnya. Tidak mengherankan jika klan naga melingkar tersingkir jika mereka tidak dapat mengikuti keadaan. Apa yang kamu maksud dengan tidak bisa mengikuti keadaan? Klan naga melingkar adalah klan model ibu kota Felurium kami. Apakah Anda melihat mereka menindas orang? Apakah Anda melihat mereka memonopoli pasar? Itu benar. Saya merasa bahwa hanya klan naga melingkar yang layak menjadi klan terkemuka. Saya tidak akan puas jika posisi berpindah tangan. Aku merasakan hal yang sama, tapi apa yang bisa kita lakukan? Sekarang pengaruh klan Majestic telah terbentuk, hanya masalah waktu sebelum menggantikan klan naga melingkar. Aku mengharapkan kejutan yang menyenangkan dengan kemunculan Menara Taiyuan. Tapi itu terbukti cukup berumur pendek pada akhirnya. Betapa malangnya, diskusi dan debat yang semakin meningkat terjadi ketika kerumunan di sekitarnya semakin besar. Tapi tak satu pun dari ini mempengaruhi Taiyuan Lodge sedikit pun. Dengan papan nama mereka yang mengesankan, etalase yang indah bersama dengan klan yang kuat di belakangnya, ini jelas merupakan salah satu acara paling mewah di Felurium Capital dalam beberapa tahun terakhir.